Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Rana, Duta Genre Kecamatan Cipatat tahun 2021. Ikut di ajang Duta Genre Kabupaten Bandung Barat tahun 2021. Dan ini saya ingin mempersembahkan sebuah video tentang stunting. Isinya ada beberapa hal tentang stunting. Yang pertama ada apa itu stunting, yang kedua penyebab dari stunting, dan yang ketiga pencegahan stunting itu sendiri. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek, dalam kurung disebut istilah kerdil dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti itu, kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Ada juga sekilas mengenai stunting. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, bertumbuh pendek atau kerdil saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas, dan kreativitas di usia-usia. Ada juga yang kedua, yaitu penyebab dari stunting itu tersendiri. Yang pertama, pengetahuan ibu yang kurang memadai. Sejak dalam kandungan, bayi sudah membutuhkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk mencapai ini, ibu harus berada dalam keadaan sehat dan bergizi baik. Jika ibu tidak memiliki pengetahuan akan asupan nutrisi yang baik untuknya dan janin, hal ini akan sulit didapatkan. Begitu pula setelah lahir, hari pertama 1000 hari pertama kehidupan atau 0,2 tahun adalah waktu yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pada masa ini, bayi membutuhkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan tambahan makanan pendamping ASI MPASI yang berkualitas setelahnya. Oleh karena itu, ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi anak. Faktor lainnya juga dapat memicu kondisi sindrom alkohol janin fetus alkohol syndrome. Kondisi ini disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebihan saat hamil, yang kemungkinan diawali ketidaktahuan ibu akan larangan terhadap itu. Yang kedua, infeksi berulang atau kronis. Tumbuh mendapatkan energi dari asupan makanan. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting. 3. Sanitasi yang buruk. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak.
penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum, disertai kurangnya ketersediaan kakus merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Kedua hal ini bisa meningkatkan risiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus atau cacingan. 4. Terbatasnya layanan kesehatan. Kenyataannya masih ada daerah tertinggal di Indonesia yang kekurangan layanan kesehatan. Padahal selain untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatannya juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya. Itu adalah dari penyebabnya. Yang ketiga, kita beralih ke pencegahannya. Yang pertama, cukupi kebutuhan zat besi, yodium, dan asam folat. Zat besi, asam folat, dan yodium merupakan nutrisi penting yang wajib dipenuhi ibu hamil. Untuk mencegah stunting, kekurangan zat besi dan asam folat dapat meningkatkan risiko anemia pada ibu hamil. Anak yang lahir dari ibu hamil dengan anemia lebih berisiko mengalami stunting. Ibu hamil bisa mendapatkan ketiga nutrisi ini dengan mengkonsumsi telur, kentang, brokoli, makanan laut, pepaya, dan alpukat. Selain itu, ibu hamil juga bisa mengkonsumsi vitamin prenatal sesuai anjuran dokter. Hindari paparan asap rokok agar janin yang dikandung dapat tumbuh dengan sehat. Ibu hamil harus berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok. Paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur atau memiliki berat badan kurang. Jika ada anggota keluarga yang merokok di rumah, sebaiknya ibu hamil memintanya untuk tidak merokok. Rutin melakukan pemeriksaan kandungan. Melakukan pemeriksaan kandungan adalah hal yang tidak kalah penting dalam mencegah stunting. Pemeriksaan rutin selama hamil bermanfaat untuk memastikan nutrisi yang dikonsumsi ibu hamil cukup dan mendeteksi jika ada komplikasi pada kehamilan. Semakin cepat diketahui, komplikasi kehamilan dapat semakin cepat diatasi. Beragam faktor lingkungan seperti kebersihan lingkungan, pola pemberian makanan, dan angka kejadian infeksi pada anak juga berperan terhadap risiko anak terkena stunting. Jangan lupa berikan anak imunisasi sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai penyakit infeksi, terutama imunisasi dasar sesuai anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa terus amalkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.